Jumpa lagi dengan saya Abdul Kohar di Newsmaker, Medcom.id, cerdas dan bernas. Sobat Medcom, saya sekarang berada di kantor Kementerian Kesehatan. Saya akan mewawancarai juru bicara pemerintah untuk COVID-19, Ahmad Yuryanto. Saya akan menanyakan sampai kapan kira-kira COVID-19 di Indonesia ini bisa akan mulai turun atau landai perkembangannya. Lalu apa syaratnya supaya kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan, kita bisa bertemu dengan Lebaran secara sempurna, secara normal, tidak seperti ketika kita tercekam dalam ketakutan. Nah, semuanya akan terjawab dalam perbincangan saya dengan Ahmad Yuryanto kali ini. Karena itu, ikuti saya. Sobat Medcom, bersama saya sudah ada juru bicara pemerintah untuk COVID-19, Ahmad Yuryanto. Pak Yuri, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya, meskipun sibuk tetap sehat ya, menjaga kesehatan ya. Ini yang penting. Yang paling penting itu. Karena modalitasnya itu. Nah, apalagi situasinya sekarang sudah semakin terus. Saya melihat ada perkembangan terus-menerus. Iya. Khawatir nggak ini? Kalau kami secara epidemiologis sudah memprediksikan. Karena kita tahu bahwa ini penyakit menular dan kemudian kita yakini bahwa penularan lokal transmission kita itu sekarang sudah menjadi yang utama. Jadi satu orang memiliki peluang untuk nulari 4 orang yang lain. Kalau data statistik mengatakan kurang lebih 4,7 orang lain. Dan kemudian nanti orang yang tertular itu akan menulari yang lain. Pasti akan menjadi makin banyak. Ditambah lagi dengan upaya masif yang kita lakukan untuk melakukan tracing, mencari mereka, kemudian memeriksa mereka, dan mengisolasi mereka. Karena hanya inilah cara untuk memutus. Cara inilah cara untuk memutus di dalam konteks epidemiologi. Tapi di dalam konteks kesehatan masyarakat sebenarnya cara memutusnya itu juga banyak peran yang bisa diambil oleh masyarakat. Apa saja itu? Di antaranya adalah kita tahu penularan ini akibat droplet. Percikan ludah dari orang yang sakit yang menebar ke sekitarnya pada saat dia batuk, pada saat dia bersin. Kira-kira jaraknya sekitar 1,5 meteran lah. 1,5 meter. Kalau kita berada di luar 1,5 meter, artinya pada jarak 2 meter, maka kita akan banyak mengurangi kemungkinan terpercik. Oleh karena itu, menjaga jarak. Ini kan peran masyarakat. Semuanya bisa melakukan. Dan semuanya pasti sanggup untuk melakukan kalau menyadari bahwa ini adalah cara untuk mencegah penularan. Kalau ini kita lakukan dengan baik, maka kita akan percaya bahwa penambahan grafik ini akan bisa kita kendalikan, sehingga pada sampai suatu saat akan mencapai titik puncak dan kita akan tapering off, turun pelan-pelan. Intinya disiplin lah dari peran masyarakat dalam hal konteks disiplin. Bagaimanapun juga penyakit menular, basis penyelesaiannya adalah menempatkan masyarakat sebagai subjek dan objek pembatasan penyakit penularan ini. Jadi kalau tadi dikatakan bahwa satu orang berpotensi menulis menurut teori 4,7, artinya kan berarti angka yang sesungguhnya itu sebetulnya berapa yang potensial untuk kami tidak bisa mengatakan sesungguhnya berapa, tetapi dari data yang kita bisa periksa pasti tidak menggambarkan data yang sebenarnya di masyarakat. Artinya pasti ada kasus yang lebih banyak dari yang bisa kita rilis sekarang ini. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa yang dirilis ini merupakan semacam kayak puncak gunung es, tidak salah ya? Ya. Kita tidak melihat puncak gunung es. Ini bukan sesuatu yang kelihatan, tetapi kita mengatakan bahwa banyak yang bisa kita katakan bahwa ini masih banyak di luar. Yang belum bisa kita identifikasi. Jadi fenomena banyak itu tidak bisa kemudian kita ukur dengan angka bahwa kalau kita nemu 1 mungkin di luar ada 10 atau mungkin di luar ada 20. Ini sesuatu yang sulit untuk kita bisa ukur demikian. Tapi kita yakini bahwa ada jumlah yang lebih banyak lagi, yang masih lebih banyak dari angka yang kita rilis. Ini macam-macam penyebabnya. Satu, di dalam konteks COVID-19 perjalanan sekarang ini, pada second wave setelah kemudian first wave-nya di daratan Tiongkok, dan kemudian sekarang second wave-nya di luar Tiongkok, ada perubahan perilaku
gambaran penyakit akibat kita yakini mutasi dari virusnya. Satu, masa inkubasi tidak lagi kita bisa menggunakan acuan 14 hari. Beberapa kasus bahkan ada yang mengatakan muncul di hari ke-20. Ada yang muncul di hari ke-21. Artinya ada pemanjangan masa inkubasi. Ya. Kemudian yang kedua, banyak sekali kasus positif. Bahkan ada yang mengatakan 80% kasus positif itu hanya menunjukkan gejala penyakit yang ringan sedang saja. Sehingga Pilek-pilek nampak biasa. batuk, pilek biasa. Bahkan ada juga yang melaporkan asimptomatis tanpa gejala. Oke. Nah, artinya orang ini berpotensi menular tetapi dalam tanda petik tidak merasa sakit atau tidak kelihatan sakit. Inilah yang kemudian di second wave penyebaran begitu cepat. Ya. Pernah dalam satu hari kalau kita lihat sitrep-nya WHO ada 20 negara baru yang melaporkan bersamaan dalam satu hari. Dalam 24 jam ya. Dalam 24 jam. Ya. Ada kasus baru di 20 negara. Ya. Artinya kan ini menunjukkan gambaran yang menyebarnya sangat cepat. Ya. Sangat cepat. Ya. Karena kan symptomless, tanpa gejala, atau gejala kecil yang banyak diinterpretasikan oleh masyarakat, mungkin aku cuman batuk pilek biasa, aku beli obat di toko dan kemudian setelah dia minum obat, iya reda, panasnya turun, kemudian betul. batuknya berkurang, Ya. pileknya berkurang. Nah ini yang kemudian tidak bisa lagi kita menggunakan thermal scan sebagai satu-satunya alat untuk menapis. Sehingga Kalau kita berbicara perjalanan orang dari satu negara ke negara kan, selalu ada thermal scan. Nggak panas, nggak 37, ya lewat. Ya, Sehingga, artinya? Sehingga kemudian kita harus membuat penapisan yang kedua. Apa itu? Yaitu dengan menggunakan health alert card, kartu kewaspadaan kesehatan. Tapi kita juga tahu bahwa cara ini pun juga tidak terlalu efektif untuk sekarang. Kenapa? Karena sekarang penularan dari local transmission, dari orang yang nggak pernah kemana-mana, itu lebih mendominasi. Jadi data yang terakhir ini justru Local transmission. local transmission ya? Ya mungkin diawali dari imported case, Ya. masuk tanpa gejala, katakan menulari 4 orang gitu ya. Yang 2 ke rumah sakit, yang 2 enggak. Oh. Karena enggak merasa ada keluhan kan. Ya. Dia kemana-mana. Ini terus menular ke yang lain. Oleh karena itu sekarang bagi kita tidak berbicara tentang hanya fokus pada imported case. Ya. Jadi tidak hanya berbicara tentang bagaimana memperkuat pintu masuk negara. Tapi sekarang sudah mulai berbicara tentang bagaimana transmisi lokal yang terjadi di tengah masyarakat. Oleh karena itu, kalaupun pintu masuk negara ditutup sudah tidak ada artinya. Itulah seperti yang Karena transmisi terjadi di dalam sudah jalan terus kan. seperti Italia itu kasusnya seperti itu ya. Seperti itu. Jadi meskipun lockdown gitu Betul. ya, tetapi faktanya Di dalam kan sudah terjadi penularan antar. dan dalam waktu 1 hari bisa ada muncul sampai 3.000 lebih, 4.000 kasus Artinya baru. lokal transmit. Oleh karena itu sekarang senjatanya adalah ini kebijakan dasar yang dibuat oleh pemerintah. Dulu kita menyebutkan social distancing ya, kemudian oleh para ahli bahasa dikatakan nggak pas gitu ya. Dirubahlah jadi physical distancing. Tapi bagi kita agar masyarakat lebih mudah memaknai, ya menjaga jarak fisik dari setiap pergaulan dengan orang. Dengan dasar bahwa kalau orang itu sakit, maka percikan ludah dia, percikan droplet dia itu kita yakini nggak lebih dari 1 meter, 1,5 meter. Berarti kalau kita berada di jarak yang lebih dari itu, kita aman. Kita aman. Inilah yang disebut dengan menjaga jarak fisik pada saat melakukan kontak. Jadi ini yang perlu dijaga betul, disiplin oleh siapapun di level manapun. Nah, karena kan kita yakini bahwa local transmission tidak bisa lagi diandalkan menggunakan thermal scan. Tidak lagi bisa mengandalkan kartu kewaspadaan kesehatan. Nah, sekarang sudah ada di dalam. Begitu orang mulai ngeh gitu kan, mulai istilahnya kemarin kan di awal-awal kan masih ngentengke gitu, menganggap ringan, menyepelekan lah ya. Lalu kemudian sekarang orang merasa justru semakin ketakutan. Lalu muncul rapid test, isu mass rapid test, dan seterusnya sampai kemudian ada yang orang
masih ada yang belum dites, Ya. tapi kemudian ada pejabatnya yang sudah minta dites, beserta keluarganya pula kan gitu kan menjadi isu. Iya. Ini sebetulnya bagaimana dengan rapid Kalau test ini? coba kita akan mengalirkan tentang langkah kebijakan setelah kebijakan yang paling mendasar tadi, bagaimana kita menjaga jarak. Ya, Maka yang kedua yang harus dipahami oleh masyarakat adalah apabila saya sakit saya mesti bagaimana. Itu dulu yang penting. ya, ya. Karena bisa saja bahwa kemudian ketakutan ini menimbulkan fobia dan menimbulkan pikiran yang obsesif kompulsif berulang-ulang berpikir COVID. Sehingga apapun COVID, apapun COVID. Ya, Padahal belum tentu kan. ya betul. Kita pernah mendengar ada seseorang jatuh dari motor dalam keadaan tidak sadar dikira COVID padahal mabuk. Ini kan yang terjadi sempat ramai di beberapa media itu. Akhirnya pokoknya semua dilarikan ke COVID. Ada orang tiba-tiba kena heart attack di bandara, ini juga sempat viral, serangan jantung mendadak, dibilang COVID. Kemudian ada juga pegawai dari salah satu tenan di bandara yang kemudian pingsan karena dia sedang dysmenorrhea, ada masalah dengan menstruasinya, pingsan, dikira COVID. Jadi mindset, nah oleh karena itu maka pekerjaan yang kedua adalah bagaimana bisa mendidik, mengedukasi masyarakat bahwa kalau sakit itu tidak usah takut, tidak usah panik. Yang pertama kalau memang merasa batuk, pilek dan sebagainya, langkah pertama pakai masker, istirahat. Istirahat, terus kemudian berobat ke rumah sakit. Nanti dengan konsultasi melalui tenaga kesehatan, melalui dokter, akan bisa dipilah. Sakitnya ini kemana gitu loh. Kalau kemudian dokter meyakini bahwa ini sepertinya diyakini ada riwayat kontak dengan kasus yang positif, kemudian gejalanya mengarah ke sana, gambaran fisik, baru dilakukan swab. Jadi kita sempat menghadapi orang semuanya datang minta di swab. Ya, betul. Tanpa alasan. Apakah rumah sakit, kemudian dokter dan seterusnya sebetulnya juga sudah dalam posisi yang siap untuk seperti itu? Sebenarnya siap. Siap ya. Beberapa rumah sakit kita itu kan kemarin menjadi panik karena semuanya datang tanpa ada intro langsung mengatakan minta swab. Mestinya kan dikonsultasikan dulu permasalahannya apa dan sebagainya baru dilakukan swab. Kalau protokol ini diikuti dengan baik, tidak disertai kepanikan, semua akan bekerja pada sistem yang on the right track kan. Ini permasalahannya karena tiba-tiba satu rumah sakit hari Minggu poliklinik tutup kan, yang bukan masih UGD saja, ditatangi berbondong-bondong 30-40 orang, semuanya minta di swab. Ya, panik lah semuanya, rumah sakitnya juga bingung juga. Gitu. Nah yang kayak begini-begini nih. Ini tahapan yang kedua yang harus disosialisasikan. Alhamdulillah sekarang sudah sebagian besar masyarakat sudah tahu, tidak terlalu panik lagi, tidak terlalu fobia lagi. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah bagaimana melaksanakan isolasi diri. 80% kasus positif, gambaran klinisnya itu sakit ringan sedang, yang sebenarnya tidak membutuhkan rawatan rumah sakit. 80% dari yang positif. Dari yang positif. Contoh saja yang bisa kita lihat, kasus yang kita rawat di rumah sakit kita, kebanyakan kasus-kasus ringan sedang saja. Bahkan kalau kita tanya pada beberapa pasien yang sudah sembuh ya, misalnya kasus 01, 02, 03 dan seterusnya. Mereka mengatakan saya selama di rumah sakit hanya diinfus sekali, setelah itu saya nggak ngapa-ngapain, cuman dikasih obat batuk, saya nggak terlalu panas, saya batuk-batuk ringan aja. Bahkan beberapa pasien selama saya diisolasi nggak pasang infus, nggak pasang oksigen, cuman dikasih vitamin dan kemudian istirahat. Artinya kalau ini harus dirawat di rumah sakit, kita bayangkan rumah sakit pasti penuh. Oleh karena itu kita ajarkan bagaimana isolasi diri di rumah. Dengan cara kemudian dia membuat, menjaga kontak fisik dengan anggota keluarga yang lain. Kemudian tetap menggunakan masker supaya kalau dia batuk dan sebagainya dropletnya nggak kemana-mana kan, ketahan di masker. Kemudian bagaimana dia tetap menjaga hidup bersih dan sehat, nutrisinya bagus, mungkin ditambahi dengan vitamin-vitamin, daya tahan tubuhnya bagus, imunitasnya naik, sembuh sendiri. Karena penyakit ini kan self-limiting disease, tidak ada obatnya sampai sekarang. Secara definitif belum ada obatnya. Belum ada vaksinnya. Nah kalau yang disebut-sebut misalnya kayak kloroquine. Ya nanti kita akan membicarakan yang berikutnya. Di ujungnya gitu, ya. Ujungnya ya.
Ini yang harus dilakukan di tahapan ketiga. Jadi Tahapan ketiga isolasi diri itu menjadi penting. Oke. Nah, yang keempat, baru kita harus secara lebih agresif mencari kasus positif di masyarakat. Bukan hanya melalui tracing yang kita tanya, tapi siapapun yang kita temukan, katakan si A sakit di rumah sakit. By name, by address ada kan? Ya. Kita datangi alamatnya, kita kumpulkan semua keluarga yang ada di situ. Inilah yang kemudian kita rapid test. Jadi rapid test itu basisnya juga data di rumah sakit. Nah, ya. si A ternyata selama 7 hari sebelum dia sakit juga masih tetap ngantor. Mana kantornya? Oh, di gedung ini, cari. Oke. Siapa di ruangan dia yang memiliki kemungkinan kontak dekat? Periksa langsung, rapid test. Yang kemarin hanya diomong-omong, dicatat, ditanya kamu sakit enggak? Ini sekarang enggak pakai omong, enggak pakai catat, periksain aja. Periksa. Periksain aja. Ini yang kita lakukan di dalam kaitan dengan rapid test. Mengapa rapid test ini penting? Karena ini screening. Rapid test dengan cara yang kita gunakan itu basisnya adalah mengukur kadar antibodi di dalam tubuh seseorang akibat masuknya virus yang kita sebut antigen. Oke. Kita ukur, kalau kemudian antibodi itu ada, Ya. berarti dia pernah terinfeksi. Artinya pemeriksaannya kan positif. Ya. Manakala kemudian pemeriksaan positif, maka langkah berikutnya adalah, mari apakah dia pernah terinfeksi atau dia sedang terinfeksi. Oke. Dilakukan pemeriksaan antigennya, pemeriksaan virusnya yang dilakukan dengan cara teknik pengambilan sampel dengan swab itu. Swab tadi ya. Kemudian dilakukan pemeriksaan dengan PCR yang real time. Ini memeriksa antigennya. Manakala positif, maka dia sakit positif. Oke. Tinggal jilid berikutnya adalah kita tanya, ada keluhan nggak? Kalau keluhannya minimal, ya sudah self isolation kan sudah dipahami. Di rumah ya. Iya, tadi di rumah. Itu yang tadi Tapi manakala kemudian membutuhkan layanan rawatan dan tidak membutuhkan layanan perawatan yang berat itu ya, karena kita tahu yang menuju ke severe, menuju menjadi berat dan membutuhkan ruang isolasi khusus, alat intubasi dan sebagainya, itu secara statistik kurang dari 5%. Nggak sampai 5%? Nggak sampai 5%, karena angka kematiannya kan sebenarnya rendah kasus ini. Nah, inilah yang kemudian kita bawa ke rumah sakit rujukan. Ya. Nah, bagaimana yang kita kira tidak mampu isolasi diri, rawatan sedang, ini yang kemudian pemerintah memutuskan untuk membuat isolasi rumah sakit dengan merubah wisma atlet misalnya, merubah peran untuk menjadi rawatan. Kemarin sekitar 3.000-an ya? Betul, kapasitasnya bisa sampai 3.000 di sana. Ya, ya. Nah, ini. Tetapi manakala kita nanti melakukan pemeriksaan rapid ini hasilnya negatif, tidak ada garansi bahwa dia tidak sakit. Yang diukur kan titer antibodi yang muncul akibat masuknya virus. Ya. Seringkali baru bisa muncul dan terukur itu di hari ke-6, ke-7. Oke. Artinya kalau kita melakukan pemeriksaan sebelum hari ke-6, ke-7, pasti negatif dong. Ya, ya, ya. Pasti negatif hasilnya. Oleh karena itu yang negatif, kontak dekat negatif, kita ulang lagi nanti. Di hari? Setelah hari ke-6, ke-7. Kita akan berpikir lebih baik kita ulang pada hari ke-10 gitu. Ya, 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 ya. Manakala diulang di hari ke-10 positif, ya berarti memang proses. Tetapi manakala tetap negatif, kita bisa meyakini dia saat ini sedang tidak terinfeksi. Oke. Apakah dia menjadi orang kebal? Tidak, antibodinya belum ada kok. Ya. Bukan berarti merasa saya sudah kebal nih, nggak perlu hati-hati. Oh, nggak bisa, harus hati-hati. Udah merdeka. Betul. Gitu. Ini masih kertas putih kosong ini. Ya, ya, Kalau ya. nggak dijaga ya bisa kemasukan kotor lagi gitu. Nah, itu kan proses seperti itu kan butuh banyak tenaga, Betul. butuh banyak. Nah, apakah kita siap ini? Ya, yang pertama adalah bahwa sebenarnya kekuatan besar di dalam mengelola ini adalah pada masyarakat kan. Kalau kita bicara tentang menjaga jarak ya, Menjaga jarak, bukan ya. social distancing tapi physical distancing, Ya. itu kuncinya masyarakat kan, Ya. bukan petugas kesehatan kan. Oke. Kemudian harus berbuat apa kalau saya sakit, itu juga masih sebagian besar ada di masyarakat. Betul. Kemudian pada saat mulai screening, volumenya kan sudah berkurang nih. Ya. Karena tidak kemudian 274 juta penduduk Indonesia ya. kan, Ya. mulai dilakukan tracing. Nah, ini petugas puskesmas masih memiliki kapasitas untuk itu. Jumlahnya, secara jumlah juga masih ada Masih, ya? sangat masih.
Selama ini tracing yang kita lakukan kan juga dilaksanakan oleh teman-teman dari puskesmas. Oke. Hanya sekarang tracingnya ditambah dengan itu gitu kan. Ini masih cukup dan kemudian nanti manakala tracing ini akan diluaskan lagi maka berbasis pada wilayah. Misalnya kalau di Jakarta yang cukup tinggi, Jakarta Selatan gitu ya, sudah kita sebar di semua puskesmas yang ada di Jakarta Selatan. Oke. Tetapi bukan mengabaikan tracingnya. Tracingnya dikerjakan dulu, kalau masih sisa lagi ya baru kita kerjakan yang lain. Jadi ini sebenarnya rapid test atau pemeriksaan massal yang terarah gitu ya. Oke. Bukan pemeriksaan massal yang tidak Semuanya terarah. gitu ya. Orang Itu. dikumpulkan semua, bukan seperti itu ya. Oleh karena itu di dalam kaitan ini kita lihat dalam skalanya peran masyarakat besar banget. Baru setelah makin invasif kepada teknis tentunya yang muncul adalah peran tenaga kesehatan. Apabila ada filtering yang bagus maka tidak ada penumpukan di sana. Iya. Seperti yang saya katakan kalau cuma positif ringan semua masuk rumah sakit ya kalang kabut rumah sakit. Ya resource kita nggak akan kuat. Jadi positif ringan tetap Self isolation dan itu mereka. Oke. Nah, di dalam konteks kemudian layanan kesehatannya, kan kita sekarang sudah masuk di zaman virtual nih. Ya. Pasti ada call center yang disiapkan. Ya. Kita punya call center 119. 119 ya. Kemudian juga banyak sekali unicorn yang sudah mendedikasikan untuk ini. Sehatpedia, Halodoc, dan sebagainya semuanya mendedikasikan untuk ini. Ya. Artinya siapapun boleh mengakses kan. Ya. Di situ akan ada konsultasi virtual. Mereka tidak akan pernah sendiri. Sekarang juga sudah ada tes-tes kayak misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang centang Ya, atau betul. apakah Anda panas, apakah Anda ya. Inilah keunggulan teknologi sekarang. Ya. Artinya mestinya kita pun juga menyikapi dengan sejalan dengan itu. Artinya tidak ada ruang kan untuk panik. Nah, tadi 1, 2, 3, 4. Yang keempat adalah kita menyiapkan isolasi rumah sakit. oh isolasi rumah Iya. sakit. Seperti yang dilakukan di sekarang Wisma Atlet dan sebagainya. Ya. Nah, itu untuk kasus-kasus yang ya ringan sedang lah atau ringan sampai sedang lah, ringan yang tidak mungkin isolasi sendiri di rumah ya. Yang sedang. Nah nanti di antara mereka kalau ada masuk yang menuju ke arah sedang berat baru di-refer ke rumah sakit rujukan. Oke. Sehingga RSPI tidak penuh dengan orang positif yang keluhannya ringan sedang saja. Iya. Begitu masuk yang berat penuh ruangannya. Tuh, karena sudah terlanjur diisi oleh yang Terlanjur 95% diisi oleh yang tadi itu sebenarnya ya. 80% tadi yang tidak terlalu berat itu. Iya. Nah, Ini yang harus kita manage betul. Oleh karena itu kuncinya kalau kita lihat seperti ini, maka skenario ini bisa jalan dengan baik kalau masyarakat paham. jadi urut-urutannya 1, 2, 3, 4, 5 itu harus paham. harus saling terkait ya, tidak bisa bisa kemudian bekerja sendiri. diloncat-loncat. Ini dari awal sudah kita katakan bahwa ini tidak mungkin dikerjakan oleh pemerintah sendiri. Apalagi kalau kita melihat perspektif undang-undang yang mengatakan bahwa ini bencana kan. Ya. Undang-Undang 24 2007 tentang bencana mengatakan ada 3 sumber kalau kita lihat sisi sumber. Alam, non-alam, sosial. Non-alam ini diantaranya adalah wabah pandemi. Ya. Dan di dalam undang-undang ini sudah jelas mengatakan harus mengintegrasikan, mengkolaborasikan dalam satu sistem yang sinergis antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha. Kalau kita gambar lihat lambangnya segitiga dari BNPB itu kan itu. Ya. Dalam satu komunitas. Ya. Artinya tidak bisa kita kerja sendiri. Jadi kalau kemarin itu ada yang sempat mengkritisi bahwa wah ini pemerintah sepertinya gagap ini dan seterusnya. Jadi sebetulnya gagap beneran, sempat gagap betul atau memang? Kalau kami melihat sebenarnya bukan kegagapan. Siapapun belum pernah menghadapi masalah ini. Ini betul-betul baru Ini ya? betul-betul baru. Negara manapun? Betul, negara manapun pasti seperti itu. Nah, Ya. kemudian kita mulai menyadarkan semua orang, loh, ayo kita tanggung jawab loh ini. Semuanya. Undang-undang sudah jelas loh. Ya. Meskipun di awal-awalnya, saya tanggung jawabnya di bidang apa nih? Ya. Saya mesti apa nih? Sempat terjadi ya di awal-awal karena pasti. itu awal-awalnya ada disharmoni, tapi lama-lama sekarang apalagi sudah dibentuk gugus tugas dan sebagainya, kita yakin bahwa sekarang ini sebuah orkestra yang sudah ada dirijennya nih.
dan tidak penting pula peran untuk mengomunikasikannya kepada masyarakat. Nah, di dalam komposisi dirijen ini harus disadari betul bahwa yang menonton orkestra ini dan menikmati orkestra ini rakyat. Kalau kemudian orkestranya jadi sumbang nggak karu-karuan, ya rakyat lah yang akan jadi korban telinganya nggak karu-karuan dengar suaranya kan. Nah, kemarin kan ini yang menjadi sangat penting. Kemarin kan sempat heboh juga nih Pak Yuri ketika berbicara dalam sebuah talk show di YouTube gitu ya, di sebuah podcast ya, program podcast bersama salah seorang mentalis. Itu duduk soalnya gimana nih Pak? Ya. Kita berbicara tentang bagaimana pendengar dari sebuah orkestra ini melihat kok ada nada yang sumbang. Gitu. Jadi rakyat ini menyampaikan aspirasinya kan, kita harus menghargai itu tentang sumbangnya itu. Oleh karena itu kemudian kita duduk bersama, ayo kita melakukan sesuatu yang tidak diharapkan oleh rakyat loh. Ayo sekarang duduk bareng, ayo kita bicarakan supaya itu tidak terjadi. Alhamdulillah kami sudah bertemu, berdiskusi dan sebagainya, dan kita memahami itu bahwa memang harus baik kita. Tidak berbicara siapa yang salah, siapa yang benar, tapi mari harus baik gitu loh. Sama-sama mengoreksi lah ya. Dalam konteks orkestra, tentunya dalam orkestra yang besar, tentunya nggak bisa flute main sendiri, cello sendiri, kemudian viol sendiri, enggak lah harus dalam jadi satu harmoni orkestrasi yang lah ya gitu loh. Bukan musik jazz lah ya. Kita memaklumi ini karena kan memang penikmatnya kan masyarakat melihat ini ada yang sumbang ini. Ayo dibenerin gitu loh. Alhamdulillah bahwa sekarang semuanya sudah menjadi baik. Ya sudah barang tentu ini bukan sebuah perubahan yang pakai tongkat ajaib yang bim salah bim gitu enggak. Ini sebuah proses perubahan. Saya pikir kalau kita mau wajar menilai sebuah perubahan, pasti investasinya satu, waktu. Kalau kita disuruh berubah tanpa diberi investasi waktu, ya nggak mungkin. Jadi artinya proses ya. Betul, ini sebuah proses perubahan pasti butuh waktu. Hanya masalahnya nggak pakai lama itu loh. Yang paling penting itu ya. Nggak pakai lama, jadi di dalam ruang ini sudah harus kita hilangkan ekosektor. Ekosektor merasa paling benar, kalau ini muncul udah nggak pernah bisa. Nah sekarang di terkait penerimaan masyarakat, di kalangan masyarakat kan juga masih muncul di beberapa titik kepanikan-kepanikan, terpicu tersulut oleh isu-isu lah ya. Misalnya gitu, isu bakal adanya lockdown. Sebetulnya lockdown itu sekarang masih memungkinkan atau justru sebetulnya nggak perlu lockdown juga kita bisa. Manajemen pengelolaan kedaruratan akibat wabah. Karena kita tahu wabah bencana itu faktor pembawanya orang kan. Penyakit itu dibawa oleh orang kok, tidak dibawa oleh mobil, tidak dibawa oleh barang, tidak dibawa oleh lain orang. Maka kuncinya adalah bagaimana membatasi penularan. Oleh karena itu di dalam manajemen memang ada pilihan lockdown. Pilihan lockdown itu ada di dalam manajemen. Tetapi tentunya kita kan harus berbicara untung ruginya. Kita kaji untung ruginya. Pemerintah sudah meyakini bahwa lockdown bukan pilihan terbaik. Oleh karena itu tidak akan pernah kita jadikan opsi untuk melakukan lockdown. Jadi sudah jelas ya, tidak akan pernah dijadikan opsi. Tidak akan menjadi opsi. Mengapa? Kita lihat deh pengalaman bagaimana kapal pesiar Diamond Prince yang sandar di Yokohama dan ada WNI kita yang menjadi ABK. Begitu dinyatakan lockdown, angka kasus positif meningkat luar biasa dan itu epicentrum tertinggi di dunia sampai lebih dari 20% dari populasi di Diamond ya itu ya. Betul. Itali juga sekarang melakukan lockdown juga tinggi. Kita bayangkan kalau kemudian kita berpikir lockdown, berarti kan tidak ada lagi imported case. Sementara yang kita hadapi sekarang ini kan justru transmisi lokal yang sudah bergerak ke sana kemari. Oleh karena itu pembatasan ini penting, bukan kemudian di lockdown. Ini kan sepertinya menjadi diperam gitu kan. Iya betul. Makanya kan publik kan beberapa sudah ada yang misalnya
berbondong-bondong pulang kampung dan artinya seterusnya. ini bukan sebuah pilihan yang baik. Itu yang pertama kalau kita lihat dari sisi epidemiologi. Ya. Kalau kemudian kita sisi lihat dari kehidupan sosial dan sebagainya, coba deh sebentar lagi ada tradisi bertahun-tahun yang sudah kita miliki di dalam kaitan dengan hubungan antar manusia untuk kita yang mayoritas Muslim. Ya. Akan ada Ramadan. Ya, tanggal 24 ada April. Idul Fitri. 24 Mei. Bisa dibayangkan nggak kalau Idul Fitri di lockdown itu kayak apa? Berarti nggak boleh mudik ya? Bukan hanya nggak boleh mudik, keluar rumah nggak boleh gitu. Iya betul, tidak boleh beridul fitri. Wah ini suka konfliknya akan besar. Oleh karena itu pemerintah sudah betul-betul berpikir tentang opsi lockdown ini untung ruginya di mana. Akhirnya kita meyakini, pemerintah dan meyakini juga bahwa ini bukan opsi yang akan kita pilih karena ini bukan yang terbaik. Bukan yang terbaik. Oleh karena itu kita berandai-andai saja ya. Kalau misalnya Jakarta di lockdown, ingat kita ada lebih dari 1 juta perbedaan penduduk Jakarta di siang dan di malam hari kan. Komuter ya. Karena komuter yang ada di situ. Kemudian ada pergerakan barang, saling ketergantungan antara Jakarta dengan luar Jakarta. Dan seterusnya dan seterusnya. Orang Bogor tidak boleh ke Jakarta, Jakarta nggak boleh ke Bogor. Mungkin juga air mineral yang biasanya di atas, di puncak sana turun nggak boleh. Iya. Mungkin telur tidak bisa dikirim dari arah Tangerang gitu, daging dan sebagainya. Beras tidak bisa dikirim dari timur, dari arah Bekasi dan seterusnya. Nah, ini akan menjadi kompleks. Oleh karena itu bukan opsi yang terbaik manakala kita memutuskan lockdown. Jadi sekarang ini opsi yang sudah ditempuh oleh pemerintah ya tadi itu 5 tahapan itu tadi. Itu yang harus kita itu yang harus dijalankan ya. Dengan cara yang sangat ketat disiplin. Ya. Balik lagi bahwa ini basisnya adalah pada komunitas kan. Iya betul. Pemerintah berkali-kali meneriakkan tentang membatasi mengurangi jarak, mengatur jarak dan sebagainya. Tapi kalau masyarakatnya masih saja ingin kumpul-kumpul, dalam skala kecil masih saja arisan, dalam skala lebih besar masih ada kegiatan hajatan dan sebagainya. Ya susah kalau kemudian masyarakat sebagai subjek dan objek kegiatan ini tidak berperan. Itulah kenapa sekarang kan mulai ada patroli-patroli itu kalau sebetulnya kita untuk melihat keberhasilan Vietnam, Vietnam itu sangat berhasil tanpa lockdown. Mereka masih membangkitkan semangat pada masyarakatnya tentang bagaimana gotong royong, bagaimana solidaritas itu dibangun oleh masyarakat pada saat perang Vietnam. Tahun 70-an masih diingat betul itu. Nah ini yang sekarang dimunculkan di Vietnam. Sehingga tetangganya itu tahu betul kalau tetangganya harus diisolasi di rumahnya. Maka tetangga ini menjaga dan mensupport. Jadi dia rutin datang ke rumahnya, rumah tetangganya yang harus diisolasi datang dia ke sana. Apa yang perlu saya bantu? Tapi tetap dengan menjaga jarak gitu ya. Dengan dialog itu, apa yang perlu saya bantu? Misalnya, ini beras saya habis. Oke deh, mana uangnya? Tak belikan beras kamu di rumah aja. Apalagi minyak goreng habis. Oke, beli berapa? Oke, mana uangnya tak belikan. Jadi kamu nggak usah keluar rumah. Gitu. Seperti itu yang dilakukan. Itu di Vietnam ya? Di Vietnam. Bukan lockdown tapi bisa seperti itu. Basis pada community. Kita Iya. punya kok modal gotong royong, modal toleransi kita ada kok. Karena itu memang jadi diri bangsa kita. Betul. Di masa lalu kita punya kok yang namanya Dasawisma. Saya masih ingat betul pada waktu saya masih kecil, kebetulan di dalam Dasawisma ini ada ibu yang rumah tangga baru kan, ibu baru gitu, ibu rumah tangga baru yang kemudian melahirkan anak pertama. Saya ingat betul ibu saya karena memang lebih senior, anaknya sudah banyak gitu. Datang ke sana untuk ngajari bagaimana memandikan bayi. Bagaimana merawat bayi, bagaimana membuat makanan bayi dan sebagainya diajarkan. Ini kan bentuk kegotong royongan. Nah, di dalam konteks sekarang ini itu yang dilakukan oleh Vietnam. Dan bisa gitu. Dan bisa. Berhasil. Berhasil. Ada kepedulian sosial yang harus dibangun. Dan ini seharusnya seperti itu. Vietnam angkanya relatif kecil. Makanya relatif kecil dan sembuh. Padahal Vietnam kan secara geografis dia sangat dekat dengan Cina. Karena kepeduliannya luar biasa pada sisi masyarakat. Oleh karena itu
Dari kebijakan nomor 1 tentang bagaimana menjaga jarak, kebijakan nomor 2 bagaimana bersikap manakala sakit, kebijakan ketiga bagaimana self isolation atau isolasi diri dilakukan, ini semuanya berbasis di masyarakat. Oke. Menjadi kekuatan masyarakat. Kita juga punya kok kearifan itu tanggal 25 besok Bali nyepi. Ya. Kalau kita perhatikan karena saya pernah tinggal di situ, di perempatan jalan itu ada tokoh, pecalang mereka menyebutnya, yang nungguin. Kalau ada yang keluar ditanya, mau kemana? Oh sakit, ayo tak anter. Mana? Kemana? Dan saling itu menjaga. Terus menerus ya. Betul. Nah, beberapa saat yang lalu kita juga mendengar di salah satu komplek perumahan di Bekasi melakukan hal yang sama. Iya. Komplek itu ditutup pintu gerbangnya. Ya, oleh siapapun yang keluar ditanya, Anda mau kemana? Kepentingannya apa? Ya. Masih ditolaknya, saya kepentingan saya kehabisan air mineral nih, mau ke toko. Udah, ditelepon aja. Nih, tak bantu telepon, tungguin di rumah, mau beli berapa nanti biar diantar. Ya. Karena beras saya habis. Oke, bisa ditelepon nih. Saya harus ke rumah sakit. Oke, kalau gitu hati-hati ya, pakai masker. Kemudian ada yang patroli, ada yang di luar nggak pakai masker ditegur, pakai masker. Ya. Bisa kita bangun community seperti ini. Semakin banyak komunitas yang seperti itu. Kalau kita semuanya peduli dengan dasawisma ya, 10 ya, paling nggak saya ingatkan keluarga tetangga saya. Ya. Tetangga kanan, tetangga kiri saya ingatkan, tetangga depan saya ingatkan. Tapi mereka juga mengingatkan saya toh, gitu loh, saling mengingatkan, artinya bisa jalan bagus. Nggak ada masalah. Saya tinggal di komplek yang kemudian kita sepakat bahwa oke, azan tetap kita perdengarkan sebagai pertanda sholat, tetapi sholat tidak dilaksanakan di masjid, di rumah masing-masing. Dan kemudian di senggang waktu beberapa orang yang fokus bisnis dan sebagainya, kita minta untuk bersih-bersih masjid. Semua karpet dilipat, bawa ke tempat cucian, kemudian masjid dipel bersih dan ditutup. Tinggal yang menunggu masjid saja yang ada di situ. Kita juga saling berkabar-kabaran. Sekarang di grup WhatsApp di komplek perumahan saya saling menguatkan. Tidak saling membagi hoax. Nah, itu yang paling penting. Tapi saling memberikan penguatan. Hati-hati, pakai masker. Siapa yang masih punya masker, siapa yang kehabisan? Nih aku dapat ada lagi nih, masih punya nih. Tuh. Kita bangun. Nih anaknya sekolah apa ini ada nih bacaan bagus nih untuk anak-anak ini. Ada ini, kita bagi share. Pakai WA, kan bisa. Ya, betul. Ini yang mestinya kita bangun. Itu yang ditumbuhkan ya. Betul. Nah, ini kan beberapa kali kan ada statistik, misalnya menyebut angka pertambahannya begini, hari kesekian bertambah sekian. Kalau tadi dikatakan misalnya dengan kondisi masyarakat kita sementara tidak sepenuhnya merata, punya kesadaran seperti tadi. Nah ini bisa sampai angka simulasi-simulasi yang kita coba pelajari dengan berbagai macam kajian, kita memang akan berpikir dengan pola masyarakat yang sedang menjadi baik, berjalan bersamaan, berproses semuanya. Kita memperkirakan di sekitar akhir April kita sudah mulai tapering off ya. Mulai pelan-pelan, mulai turun ya. Menjelang, udah mulai baca peak pada pertengahan April udah peak deh. Setelah itu makin menurun. Yang paling penting bagi kita adalah sekarang ini bagaimana yang sakit tidak menjadi fatal. Ini kunci. Karena meskipun kasusnya banyak, kalau kemudian kita lihat data dunia yang mengatakan bahwa angka kematian itu hanya sekitar 3% dan itu bisa kita kejar, artinya kan kita tidak perlu terlalu takut dibanding dengan TBC kan, dengan demam berdarah kan, yang angkanya juga cukup tinggi. Ini yang harus kita lakukan, oleh karena itu ini yang harus sadari. Nah, ada satu pesan penting ya, bahwa status imunitas seseorang akan akan mempengaruhi wujud dari keluhan yang muncul. Pada anak muda atau orang yang masih muda dengan status imunitas yang bagus, seringkali meskipun dia terinfeksi, keluhannya minimal. Atau bahkan merasa tidak sakit. Betul. Akibatnya, merasa tidak sakit tidak membuat merasa berhati-hati. Akhirnya sembarangan. Kemana-mana. Ingat, begitu pulang di rumah, ada orang tua.
Oke. Yang kondisinya lebih jelek dari kita, status kondisi imunitasnya. Tua, mungkin orang tua kita ada yang diabetes, mungkin orang tua kita ada yang... Begitu nalar ke beliau, cepat sekali beliau jadi jelek. Ya. Oleh karena itu sadari bahwa kita bukan hanya ego dengan kita sendiri dong. Kalau nularin orang lain, orang-orang yang jadi keluarga kita, yang kita sayangi dan posisi lemah statusnya. Ya. Menderita asma kronis, menderita penyakit paru misalnya, kondisinya kan cepat jelek. Ya. Inilah kenapa kok betul-betul, ya sudahlah kalau nggak perlu di rumah aja gitu loh. Ya. Karena di hari-hari ini kan kita masih sering mendengar berita terpaksa petugas aparat kepolisian bubarin anak muda yang lagi nongkrong di kafe, yang lagi ini loh yang saya katakan bahwa mari kita memerankan diri sebagai unsur yang paling penting di dalam konteks penanggulangan penyakit COVID-19 ini. Artinya biar nanti di masuk bulan puasa kita menyaksikan bahwa kita bisa lagi melaksanakan sholat tarawih bersama. Gitu ya. Sangat berat hati kita kalau kemudian mau sungkem orang tua aja virtual gitu loh. Iya betul. Sedih itu. Iya. Nah, jadi kan kalau kita bisa bertemu dengan misalnya bagi yang Muslim tentu saja bertemu dengan bulan Ramadan dengan sholat tarawih bersama. Siapapun menunggu ini. Tetapi kuncinya ada di saat ini kan. Bulan ampunan, fitrah itu kan kita tunggu tidak setiap saat. Iya betul. Kalau kemudian kita nggak serius nangani ini dan ini lewat. Ditambah lagi kita nggak serius nanti sampai haji juga ditiadakan. Coba betapa sedihnya kita dalam sisi religi kita gitu ya. Oleh karena itu mari serius. Artinya saat ini tidak ada pilihan lain, mungkin kita bersakit-sakit dahulu. Iya, betul. Atau kita bersusah-susah lah ya, bersusah-susah. Bersusah-susah itu kita mungkin yang tidak terbiasa di rumah terus-menerus harus di rumah terus-menerus. Tetapi kita demi kemaslahatan untuk yang baik. Mari kita pastikan peribahasa yang kita dapat dari SD kan berakit-rakit hulu, berenang-renang ke tepian gitu ya. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jangan menjadi berakit-rakit dahulu, bersenang-senang kapan-kapan itu. Wah, ini kalau kayak begini terus kapan ujungnya itu? Iya. Mari kita konstruktif menjadi satu, kemudian bekerja sama. Kita punya modalitas kuat loh. Kita ini masyarakat yang hidupnya gotong royong. Kan? Kita masyarakat yang tenggang rasanya bagus. Mari jangan ditinggalkan itu. Kita mampu kok, sangat mampu, saya sangat optimis. Sepanjang mari bersama-sama kita lawan. Tinggal mau saja ya? Tinggal mau. Kalau maunya niat benar cepat, kalau maunya setengah-setengah pasti akan berkepanjangan nih. Kalau nggak mau saya nggak yakin ada yang nggak mau. Karena nggak ada satupun orang yang pingin sakit kok. Sampai di video itu kan ada yang mulai stres itu, nah, marah-marah terhadap corona kan. Nah ini kan sebagai pertanda bahwa sebetulnya masyarakat ingin sembuh. Masyarakat ingin ini segera pergi. Mulai aware. Mulai peduli. Yang paling penting kemudian langkah apa yang harus dilakukan kan itu. Jadi tidak bisa diselesaikan sendiri. Bersama-sama. Tadi saya sempat menyinggung obat-obat tadi. Nah, kita masuk ke obat-obat. Tadi sempat saya menyinggung apakah sebetulnya ini untuk menenangkan masyarakat atau memang betul-betul sebetulnya ada pengaruhnya. Evidence base yang sudah didapatkan dari pembelajaran yang dilakukan di Cina, kemudian di Korea dan di beberapa negara yang lain. Ini kan semua negara sedang mencoba untuk mencari obatnya nih. Kalau nggak salah terakhir kami mendapatkan komunikasi laporan dari WHO. Ada 10 spesimen, 10 regimen obat yang dipakai di banyak negara. 10 ya? 10 regimen ini. Jadi mereka mencoba dengan ini. Di seluruh dunia ini. Dan ternyata yang memiliki database, artinya memiliki evidence base, memiliki bukti yang paling banyak itu adalah penggunaan 2 obat yang akan kita datangkan itu. Avigan. Penggunaan Avigan dan dikombinasi dengan kloroquine. Ini ternyata evidence base-nya paling tinggi. Sampai berapa? Artinya dibanding dengan 10 regimen yang lainnya, ini yang paling tinggi. Ini yang dipakai juga tinggi. Di Wuhan juga? Iya, dipakai di Cina, dipakai di Korea, dipakai di Jepang, ini. Oke. Jadi catatannya bahwa penggunaan obat ini memiliki nilai perbaikan yang lebih banyak dibanding dengan catatan 9 jenis obat yang lain gitu ya. Meskipun dunia belum memberikan satu kesepakatan bersama gitu ya. Oleh karena itu belajar baik inilah yang kemudian oleh pemerintah diputuskan untuk oke deh kita coba.
menggunakan itu. Tetapi tetap dengan pengawasan klinis ketat. Ya. Jadi harus dengan pengawasan klinis ketat, tidak bisa tidak. Ya. Oleh karena itu penggunaan obat ini dalam penanganan yang sungguh-sungguh teliti oleh dokter. Hanya yang jadi masalah memang kalau Avigan kita tidak pernah menggunakan dan tidak ada di Indonesia. Ya, kloroquine. Kloroquine di masa lalu adalah obat malaria. Betul. Di dalam perspektif penanganan malaria di zaman dulu, Ya. itu ada yang disebut upaya pencegahan, kemo dengan minum obat. Ya. Jadi kemo profilaksis menggunakan kloroquine, terminologi yang dulu. Betul. Oleh karena itu kami sangat-sangat berharap masyarakat paham. Ya. Kita nggak berhadapan dengan malaria, Oke. kita berhadapan dengan COVID-19. Ya, ya, ya. Jadi tidak bisa dong protokol malaria digunakan untuk COVID-19. Ya, meskipun obatnya sama. Meskipun obatnya sama. Gitu Saya ya. takutnya pada nyimpan kemudian minum sendiri dianggap pencegah. Ini bukan malaria. Ya, ya. Karena obat kloroquine itu kita banyak kan. Dulu Betul. di zaman malaria di pasar aja banyak itu beli Iya. kloroquine itu dijual bebas. Dijual bebas. Dalam ya. tanda petik dijual bebas meskipun aturannya kan enggak sebenarnya. Masa lampau lah ya. Masa lampau. Nah, jangan sampai mindset di masa lampau ini yang dibawa. Ini bukan malaria. Ya, Ini penting. Ini COVID. ya. Jadi tidak kemudian masyarakat berbondong-bondong mencari kloroquine, kemudian menyimpannya sendiri, bahkan berpikir, aku supaya nggak kena tak minum ini. Oh nggak bisa. Ya, Ingat loh, kloroquine itu tetap obat yang memiliki efek samping. Bagaimanapun juga bahan kimia sintetis itu pasti memiliki efek samping. jadi jangan coba-coba lah ya gitu kan. Ya, Jangan. kalau sayang dengan badannya ya jangan nekat gitu loh. Ya, 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 Ya ya. kan logikanya sederhana saja sebenarnya kalau saya berpikirnya itu. Jadi ini sama sekali bukan pencegahan. Ini bukan pencegahan dan tidak ada protokol pencegahan COVID dengan menggunakan kloroquine. Ini untuk mengobati yang sudah Ini untuk sakit mengobati. gitu. Dan itu harus dengan pengawasan ketat dari dokter. Oke. Ini kuncinya. Jadi itu sudah melalui apa evidence base Iya, ada yang evidence ada base yang di kita negara lakukan, lain dan pasti, berlaku. iya. Nah, Pak Yuri mungkin tadi kan sudah banyak pesan-pesan dan sebagainya. Saya lihat tadi Pak Yuri juga agak berkaca-kaca ketika bicara soal Ramadan dan Idul Fitri. Iya. Ya. Mungkin ini menjadi kesedihan kita semua kalau Iya, betul. karena itu ini perlu keras lagi pesan kepada masyarakat ini. Ini apa sebetulnya yang paling merisaukan bagi Pak Yuri saat ini? Bagaimana Sehingga masyarakat penting. secara cepat tolong betul-betul udahlah gini, tiru Vietnam aja deh gitu loh. Tiru aja sudah. Ya, ya, Nggak pakai modal kok itu. ya, Nggak pakai ilmu kok. Jaga jarak. ya, Kalau perlu nggak di rumah aja gitu loh. Kalau nggak perlu sekali itu ngapain di luar. ya, Saya kadang-kadang sedih masih dilihat anak-anak pada di luar, alasannya libur dan sebagainya. ya, Saya tanya, kenapa sih kamu di luar? Di rumah ada siapa? Di rumah nggak ada siapa-siapa. Lah, orang tuamu kemana? Orang tua saya masih kerja, Pak. Ini kan miris banget gitu loh. ya, Marilah kita saling mengingatkan tetangga, sama tetangga itu kita ingatkan deh gitu ya. Saling ingatkan apa sih yang nggak bisa diatasi dengan bersama-sama. bersama-sama Oke kita lah, bisa. kalau misalnya, Pak kalau saya nggak kerja kan saya nggak bisa beli beras. Apa sih susahnya ngasih beras itu loh? Marilah kita mampu, yang mampu itu banyak kok. Ya, ya, Peduli dong, mana sih jati diri kita yang selalu tenggang rasanya kuat dengan orang lain. Bisa lah pasti, nggak mungkin nggak bisa. Kita bangsa yang besar loh ini, bangsa yang hebat loh. Apa ya sih kayak begitu tuh nggak bisa kita lakukan. Semata-mata mari kita berusaha maksimal supaya nanti kita bisa berlebaran dengan indah gitu. ya, betul. Lebaran tuh haknya semua orang loh, bukan hanya yang Muslim loh. Termasuk haknya Pak Saudara Yuri kita juga. yang non Muslim itu juga Iya, juga betul. punya hak untuk berlebaran loh. Ya, 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 Di keluarga besar saya ada yang non Muslim, di keluarga besar saya ada yang non Muslim. Pada saat Lebaran tidak ada lagi yang diketemuan silaturahim, bertemu. ya, Saudara tua, saudara muda, bertemu di situ. ya, Nah kalau ini semuanya tidak terjadi kan, saya tidak tahu, ini bukan masalah COVID lagi. Ini.
di dalam konteks yang lebih panjang lagi kalau kemudian sampai haji dibatalkan karena ini kan orang yang sudah bertahun-tahun sepanjang hidupnya berusaha untuk nabung dan sebagainya itu pun masih menunggu-nunggu jadi batal kan sedih juga kalau gini-gini. Belum lagi yang masuk daftar tunggu. Sudah nunggu bertahun-tahun tambah lagi. lagi. Oleh karena itu saya yakin kita bisa bisa. Kita punya sejarah yang luar biasa di masa lalu. Kalau kita bersatu, apa sih musuh yang nggak bisa diselesaikan? Bisa. Ya. Kenapa? Karena Tuhan di atas. Ada Tuhan di atas. Itu keyakinan Pak Ahmad Yuryanto. Ya. Siapa yang menginspirasi Pak Ahmad Yuryanto? Saya berada di dalam lingkungan orang-orang yang baik. Saya berada di lingkungan orang-orang yang hebat. Saya bersyukur ketularan itu. Oh, banyak orang ya? Banyak orang hebat di sekitar saya. Baik di rumah, di kantor, di mana-mana. Ya. Saya bersyukur bisa ketularan itu. Dan itu yang kemudian, virus itu yang kemudian disampaikan. Iya. Saya banyak inspirasi karena saya berada di lingkungan mereka. Saya bangga bersama mereka. Karena mereka orang-orang hebat. Baik. Terima kasih Pak Ahmad Yuryanto. Ya, waktunya sama-sama. Mudah-mudahan kita segera bisa keluar dari Insya Allah pasti wabah bisa. Ini. Pasti bisa. Saya yakin. Dalam kurun yang tidak lama lagi. Pasti bisa. Sehingga kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan, kita bisa menyaksikan, bisa melaksanakan tarawih bersama-sama. Iya, betul. Nanti bertemu Lebaran kita bisa silaturahim bersama-sama, tidak usah silaturahim virtual. Dan kita juga mungkin akan keluarga-keluarga kita yang mungkin akan berhaji tetap bisa melaksanakan Insya Allah ini yang kita haji harapkan bersama-sama. Baik Sobat Medcom, jangan lupa untuk selalu jaga jarak. Patuhi apa yang sudah menjadikan protokol, yang sudah jadikan oleh protokol, baik di rumah, jangan terlalu banyak bepergian kalau memang tidak perlu, intinya di situ. Betul. Tiru Vietnam, tadi ada tambahan, tiru Vietnam, kita punya modal, saling peduli, saling peduli satu sama lain, saling menolong satu sama lain, apa yang akan menjadi kebutuhan, saling menjaga juga. Jadi like, subscribe, komen, share, dan ketuk loncengnya sehingga Anda mendapatkan notifikasi video-video yang bermanfaat, baik dari website medcom.id maupun di YouTube ataupun juga di Facebook medcom.id. Saya Abdul Qohar mohon pamit, sampai jumpa.